Saudaraku yang dimuliakan Allah, pernahkah Anda terbangun di malam buta ketika semua orang terlelap, suasana sunyi, dan hanya detak jam yang terdengar? Saat itu, sebenarnya langit sedang terbuka lebar. Doa-doa yang dipanjatkan naik begitu cepat, bagaikan anak panah menembus ruang hampa, langsung menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, ada rahasia yang sering kita lewatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk, jangan sembarang membaca surat saat tahajud. Ada dua surat pendek, sederhana namun dahsyat. Jika dibaca dalam sholat malam, doa lebih mudah diterima, hajat lebih cepat terwujud, dan rizki datang tanpa henti. Apa dua surat itu, dan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya? Mari kita gali bersama malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat barokah ilmu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat, kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat barokah ilmu yang dirahmati Allah, coba bayangkan malam yang hening, semua orang terlelap dalam mimpi, lampu-lampu rumah mulai redup, suara jangkrik terdengar dari kejauhan, jam dinding berdetak perlahan, dan udara malam menusuk tulang. Pada saat itu, ada seorang hamba yang bangkit. Ia mengambil wudhu dengan air dingin, lalu berdiri dengan penuh khusyuk menegakkan sholat tahajud. Tahukah Anda, saat itu bukan sekadar waktu biasa. Itu adalah waktu emas, waktu di mana pintu langit terbuka. Waktu di mana doa tidak lagi ditahan oleh penghalang, tetapi langsung menembus ke aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Bayangkan, saat semua manusia sibuk dengan tidurnya, Allah justru menunggu kita, menunggu doa kita, menunggu tangisan kita, menunggu hajat kita. Sahabatku, berapa banyak dari kita yang sering merasa doa tak kunjung terkabul? Kita sudah memohon siang dan malam, namun rezeki tetap seret. Kita sudah berusaha keras, tapi masalah tak selesai-selesai. Kadang hati kita bertanya, ya Allah, kapan pertolonganmu datang? Jawabannya bisa, jadi ada di waktu tahajud ini, karena di sanalah letak rahasia besar pintu terkabulnya doa. Namun, ada hal yang sering dilupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memerintahkan kita sholat tahajud, tapi juga memberi tuntunan khusus. Setelah Al-Fatihah, bacalah dua surat pendek tertentu. Dua surat ini menjadi kunci rahasia agar doa lebih cepat menembus langit. Sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, coba bayangkan kalau malam ini Anda bangun lalu membaca dua surat itu, kemudian bersujud memohon dengan penuh keyakinan. Mungkin doa yang selama ini terasa berat bisa langsung diangkat oleh Allah. Hutang yang menumpuk bisa dimudahkan jalannya. Penyakit yang menahun bisa disembuhkan. Rizki yang sempit bisa dilapangkan. Tahajud bukan sekedar ibadah tambahan. Tahajud adalah saat di mana kita benar-benar berdua dengan Allah. Saat tidak ada gangguan dunia, hanya kita, air mata, dan Rabbul Alamin. Maka jangan remehkan malam ini, karena bisa jadi inilah malam yang mengubah hidup Anda.
Inilah malam di mana doa Anda terkabul. Inilah malam di mana rizki Anda dilapangkan. Sahabat barokah ilmu yang dirahmati Allah, sebentar lagi saya akan ungkapkan 2 surat yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat sederhana yang kita semua hafal sejak kecil, tapi keutamaannya sungguh luar biasa bila dibaca saat tahajud. Maka simaklah baik-baik sampai akhir, karena siapa tahu ini adalah jawaban atas doa yang selama ini Anda panjatkan. Namun, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan, 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat barokah ilmu yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang sangat menggetarkan hati. Kisah ini datang dari seorang laki-laki sederhana bernama Taufik, seorang buruh pabrik di pinggiran kota. Gajinya kecil, cukup hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, masalah datang bertubi-tubi. Anak sulungnya sakit keras dan butuh biaya rumah sakit yang besar. Hutang menumpuk, sementara usaha tambahan yang ia jalani pun gagal. Malam demi malam ia gelisah, bingung harus mencari pertolongan kemana. Dalam keputusasaan itu, Taufik teringat nasihat seorang ustadz di kampungnya. Kalau engkau sudah buntu, bangunlah tahajud. Bacalah surah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu curahkan isi hatimu hanya kepada Allah. Malam itu, dengan hati gemetar dan air mata menetes, ia bangun di sepertiga malam. Ia berwudu dengan air dingin, lalu menegakkan sholat tahajud. Di rakaat pertama, ia membaca surah Al-Kafirun dengan penuh kekhusyukan, seakan sedang meneguhkan diri bahwa hanya Allah tempat ia bergantung. Di rakaat kedua, ia membaca surah Al-Ikhlas, memurnikan hatinya hanya untuk Allah semata. Setelah salam, ia bersujud lama sekali. Doanya lirih, tapi penuh keikhlasan. Ya Allah, aku tidak punya daya upaya. Ya Allah, sembuhkan anakku, lapangkan rezekiku, mudahkan urusanku, aku serahkan semuanya kepadamu. Sahabatku, Allah tidak pernah menutup telinga dari doa hambanya. Subhanallah, hanya beberapa hari setelah itu, keajaiban terjadi. Seorang sahabat lama yang tak pernah ia temui, tiba-tiba datang membesuk dan memberikan bantuan besar untuk biaya rumah sakit. Anak sulungnya perlahan sembuh, hutang-hutangnya mulai terbayar. Bahkan, pabrik tempat ia bekerja tiba-tiba memberikan kenaikan gaji karena ada promosi jabatan. Taufik hanya bisa menangis. Ia sadar semua itu bukan kebetulan. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata bagi siapa saja yang mau mengetuk pintu langit di waktu tahajud dengan penuh keyakinan membaca 2 surat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Pesan dari kisah ini bahwa jangan pernah meremehkan tahajud, jangan pernah anggap ringan 2 surat pendek itu. Karena dari situlah doa yang paling sulit sekalipun bisa berubah menjadi kenyataan. Sahabat barokah ilmu yang dirahmati Allah, amalan ini sangat sederhana, namun fadilahnya begitu agung bila dikerjakan dengan penuh ikhlas dan istiqomah. Berikut tata cara mengamalkannya. Pertama, bangun di sepertiga malam terakhir. Waktu paling mustajab adalah sepertiga malam. Kira-kira antara pukul 2 hingga menjelang subuh. Itulah saat Allah membuka pintu langit dan mengabulkan doa hambanya. Kedua, ambil wudu dengan khusyuk. Niatkan membersihkan diri lahir batin. Air wudu yang dingin akan menjadi saksi bahwa Anda bangun demi Allah semata. Ketiga, dirikan sholat tahajud minimal 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Kafirun. Pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Ikhlas. 2 surat inilah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kunci terkabulnya doa. Keempat, berdoalah setelah salam.
Sujudlah lama, lalu panjatkan doa dengan penuh kerendahan hati. Ucapkan apa saja hajatmu, baik rezeki, kesehatan, kelapangan hidup, atau terbebas dari hutang. Gunakan bahasa yang tulus dari hati, karena Allah lebih tahu isi hatimu. Kelima, lanjutkan dengan istighfar dan solawat. Perbanyaklah membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan perbanyak pula solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena solawat adalah pintu dikabulkannya doa. Keenam, istiqomahkan setiap malam, jangan hanya sekali. Jadikan amalan ini kebiasaan, karena Allah lebih mencintai amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Rahasia utamanya bukan sekadar pada surat yang dibaca, tapi pada ketulusan hati, keikhlasan, doa, dan keyakinan penuh bahwa Allah pasti mendengar dan mengabulkan. Sahabat barokah ilmu yang dirahmati Allah, demikianlah rahasia 2 surat pendek yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kita baca di dalam sholat tahajud. Al-Kafirun di rokaat pertama, Al-Ikhlas di rokaat kedua. Surat yang sederhana tapi dahsyat sekali keutamaannya bila diamalkan dengan hati yang ikhlas dan penuh keyakinan. Jangan biarkan malam berlalu tanpa kita gunakan untuk mendekat kepada Allah. Karena bisa jadi, doa yang kita panjatkan malam inilah yang membuka jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Bisa jadi, malam ini adalah malam pengabulan doa yang selama ini kita tunggu. Mari kita sama-sama istiqomah. Bangun walau hanya 2 rakaat tahajud, lalu membaca 2 surat agung ini dan berdoa dengan penuh harap. Insya Allah, Allah akan melapangkan rezeki kita, menyehatkan keluarga kita, melunasi hutang-hutang kita, serta menjawab setiap doa kita. Sebelum saya tutup, mari kita panjatkan doa bersama kepada Allah. Allahumma ya Allah, kabulkan doa-doa kami, lapangkan rezeki kami, sehatkan tubuh kami, lindungi keluarga kami, dan jadikan kami hamba yang selalu dekat denganmu. Amin ya Rabbal Alamin. Akhiruh kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.